with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Pengertian gastritis. Jadi, gastritis ini adalah suatu kondisi medis yang spesifik, yaitu terjadinya peradangan, iritasi, atau pengikisan pada lapisan mukosa atau dinding lambung. Nah, biasanya peradangan ini terjadi karena rusaknya pelindung dinding lambung, sehingga asam lambung di dalamnya dapat melukai jaringan tersebut. Dan kondisi ini juga didasarkan pada perubahan fisik atau kerusakan jaringan di dalam lambung yang biasanya didiagnosis melalui pemeriksaan medis seperti endoskopi. Namun dalam istilah awam, biasanya tuh gastritis sering disebut sebagai sakit MAH, padahal itu sangat-sangat berbeda. Secara medis, MAH atau dispepsia adalah istilah umum untuk sekumpulan gejala tidak nyaman pada perut, sedangkan gastritis adalah diagnosis spesifik yang menunjukkan adanya peradangan pada jaringan lambung yang bisa dikonfirmasi melalui prosedur medis seperti endoskopi. Jadi apabila ada seseorang yang mengeluh sakit MAH, belum tentu menderita gastritis. Bisa jadi sakit tersebut karena rasa tidak nyaman, hanya karena gangguan fungsi pencernaan sementara, atau akibat asam lambung yang naik kerongkongan atau GERD. Kalian tahu nggak sih kalau gastritis itu ada beberapa jenis? Jenis yang pertama adalah gastritis kronis. Gastritis ini terjadi ketika lapisan perut meradang berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Gejalanya meliputi nyeri perut bagian atas, kembung, muntah, kehilangan nafsu makan, dan gangguan pencernaan. Tanpa pengobatan yang tepat, gastritis ini akan terus berlanjut selama bertahun-tahun. Jadi, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter apabila gejala gastritis kronis tetap ada. Yang kedua adalah gastritis akut. Gastritis ini dapat didiagnosis berdasarkan gejalanya, yaitu melalui sampel jaringan atau endoskopi. Penyebabnya adalah terlalu sering menggunakan obat-obatan antiinflamasi atau NSAID, penyalahgunaan alkohol, kortikosteroid, kemoterapi, infark miokard, dan stres. Gejalanya berupa sakit perut bagian atas atau epigastrik, mual, hingga muntah darah. Yang ketiga adalah gastritis atrofi. Pengidap gastritis atrofi, fungsi lambungnya akan terganggu karena sel-sel yang diperlukan telah mati. Perbedaan antara gastritis atrofi dan juga jenis gastritis lainnya adalah kematian kelenjar lambung dan penggantiannya dengan usus dan jaringan fibrosa. Pengobatan yang dapat dilakukan seperti konsumsi antibiotik, antasida, suplemen zat besi, dan suplemen B12. Yang keempat adalah gastritis antral. Gastritis antral adalah bentuk peradangan lambung yang lebih jarang terjadi daripada gastritis akut ataupun kronis karena terjadi di bagian bawah perut. Lansia lebih berisiko mengidap gastritis jenis ini. Penyebabnya adalah virus, bakteri, cedera lambung, atau obat-obatan. Gastritis antral dapat diobati dengan antasida ataupun antibiotik jika terdapat infeksi bakteri. Yang kelima adalah gastritis autoimun. Gastritis autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru mengidentifikasi sel lambung sebagai benda asing. Gejala utamanya adalah mual, muntah, perasaan kenyang di perut bagian atas, dan sakit perut. Yang keenam adalah gastritis erosif. Gastritis ini dapat muncul karena kerusakan pada lapisan perut akibat penyakit Crohn, infeksi dari bakteri E. coli, dan alergi makanan. Gejalanya berupa muntah darah dan feses berwarna hitam. Penyebabnya karena konsumsi obat-obatan seperti steroid, NSAID, atau obat antiinflamasi. Yang terakhir adalah gastritis alkohol. Gastritis alkohol adalah gastritis yang disebabkan karena konsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan. Gejalanya berupa sakit di daerah perut bagian atas, kehilangan nafsu makan, muntah, ataupun kembung. Gastritis atau MAH terjadi karena adanya peradangan pada dinding lambung. Penyebabnya bisa bermacam-macam loh, seperti infeksi bakteri Helicobacter pylori, pola makan yang tidak teratur, terlalu sering mengkonsumsi makanan pedas atau asam, serta penggunaan obat nyeri yang dalam jangka panjang. Selain itu, stres, perokok, dan konsumsi alkohol juga dapat memicu gastritis. Karena itu, penting untuk menjaga pola hidup sehat dan pola makan yang teratur agar lambung tetap sehat. Gejala gastritis. Nah, gastritis ini tidak selalu menimbulkan gejala. Namun, penderita gastritis umumnya mengalami beberapa keluhan.
seperti nyeri yang terasa panas ataupun perih di bagian ulu hati, mual muntah, perut kembung, tidak nafsu makan atau terasa cepat kenyang saat makan, gangguan pencernaan, BAB dengan tinja yang berwarna hitam, ataupun muntah darah. Nah, kapan sih harus cek ke dokter? Nah, penderita gastritis ini harus mulai memeriksakan dirinya ke dokter apabila mengalami gejala gastritis selama lebih dari 1 minggu. Nah, perlu diketahui nih bahwa gejala nyeri perut tidak selalu menandakan gejala gastritis. Maka dari itu, penting untuk memeriksakan dirinya ke dokter untuk menentukan penyebab dari gejala nyeri perut tadi. Langkah pertama, terapi obat pada kondisi gastritis biasanya melibatkan pemberian antasida untuk meredakan gejala nyeri secara cepat dengan cara menetralkan asam yang sudah ada di lambung. Namun, untuk hasil jangka panjang, dokter umumnya meresepkan penghambat produksi asam, seperti H2 reseptor antagonis, contohnya famotidin, atau yang lebih kuat yakni proton pump inhibitor, seperti omeprazol atau lansoprazol. Jika gastritis disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori, maka diperlukan kombinasi antibiotik khusus guna untuk mengeradikasi sumber infeksi tersebut agar peradangan tidak menjadi kronis. Selain itu, ada juga obat sitoprotektif yang berfungsi sebagai pelindung untuk melapisi dinding lambung yang luka agar lebih cepat sembuh. Sering merasa perih atau kembung karena mah atau gastritis? Ternyata pengobatan bukan cuma soal minum obat aja loh, karena perubahan gaya hidup atau terapi non-obat justru menjadi kunci utama agar gejalanya tidak gampang kambuh. Perlu dipahami bahwa penanganan gastritis tidak hanya bergantung pada penggunaan obat-obatan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup melalui terapi non-obat yang dilakukan secara konsisten. Langkah pertama yang paling krusial adalah mengatur pola makan dengan prinsip porsi kecil namun sering, guna menjaga agar lambung tidak kosong terlalu lama sekaligus mencegah beban kerja lambung yang berlebihan. Selain itu, penderita sangat disarankan untuk menghindari faktor pemicu iritasi seperti makanan yang terlalu pedas, asam, berlemak tinggi, serta minuman berkafein atau bersoda yang dapat merangsang produksi asam lambung secara drastis. Selain memperhatikan jenis makanannya, pengaturan waktu dan kebiasaan saat makan juga memegang peranan penting dalam proses pemulihan. Pastikan untuk mengunyah makanan hingga benar-benar halus guna membantu kerja mekanik lambung dan berikan jeda minimal 2 hingga 3 jam setelah makan sebelum berbaring untuk mencegah naiknya asam lambung. Di sisi lain, manajemen stres juga tidak boleh diabaikan karena kondisi psikis yang tidak stabil dapat memicu peningkatan asam lambung melalui sistem saraf pusat. Dengan mengkombinasikan pola makan yang teratur, menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, dan menjaga ketenangan pikiran, lapisan lambung akan memiliki kesempatan untuk pulih lebih cepat dan kesehatan sistem pencernaan pun tetap terjaga dalam jangka panjang. Tahukah kamu, cara mencegah gastritis dapat kita lakukan dengan cara menerapkan pola hidup sehat seperti makan teratur dan tidak telat makan, hindari makanan yang terlalu pedas, asam, dan berlemak, serta mengurangi minuman kopi dan minuman yang bersoda. Selain itu, kelola stres dengan baik, istirahat yang cukup, dan hindari penggunaan obat nyeri secara berlebihan, dan menjaga pola makan dan juga gaya pola hidup yang sehat dapat membantu menjaga kesehatan lambung dan mencegah penyakit gastritis. Like cherry blossoms blooming in the mountain